Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah waktu ikut merakit webinar pada malam hari ini. Sebelumnya saya pengen cerita dulu. Saya menggeluti dunia Instagram itu mulai dari 2019. Jadi saya lulus kuliah itu 2018, kemudian saya bekerja. Nah, 2019 itu saya memulai percobaan saya mengenal Instagram lebih dalam. Dulu saya aktif di kampus, saya mengamati beberapa kampus. Beberapa kampus besar itu biasanya setiap kali dia punya Instagram official, dia juga banyak mahasiswa yang punya inisiatif untuk buat Instagram hiburan. Kayak misal UGM, dia punya UGM Story, UGM Cantik. Nah, 2019 itu saya kepikiran untuk buat akun hiburan di kampus saya. Kampusnya namanya Universitas Ahmad Dahlan, saya buat namanya UAD Receh. Tujuan utama saya buat akun itu selain saya pengen berkreasi, saya juga pengen merangkul teman-teman mahasiswa yang punya kreasi juga. Saya tarik untuk kita kreasi bareng-bareng, membesarkan selain promosi kampus, kita juga bisa punya karya gitu loh. Di minimal di lingkup kampus, syukur-syukur dilihat sama mahasiswa-mahasiswa di luar Universitas Ahmad Dahlan. Selang berapa bulan, karena niat saya memang tulus untuk membuat wadah buat teman-teman mahasiswa, 3 bulan atau 4 bulan langsung 10.000 follower. Karena memang basicnya saya senang bikin konten, saya senang bikin hiburan, makanya ketika saya buat akun itu orang-orang mungkin suka atau satu selera dengan komedi saya. Terus 2020 awal saya memutuskan untuk, karena mahasiswa itu ke Jogja nggak punya tempat tinggal, ini kan butuh kos-kosan. Saya juga buat akun publik namanya Infokos Yogyakarta. Sampai sekarang ini followernya 6.000 follower, view-nya juga cukup lumayan ketika dibikin video, feed-nya juga dari share dan like lumayan. Lanjut lagi, saya punya akun publik lagi namanya Jogja Cari Makan. Jogja Cari Makan itu akun mempromosikan pedagang-pedagang kaki lima, pedagang-pedagang pinggir jalan, terus resto-resto yang punya kafe, dan followernya sekarang udah 103.000 alhamdulillah. Nah, Reels kan sekarang baru ya. Dulu saya pertama kali main Instagram nggak ada kepikiran untuk beberapa akun ini, cuman ya niatnya nating tulus saja, pengen buat lebih dalam tentang Instagram. Nah, beberapa bulan ini Reels ini lagi naik daun nih, karena Instagram kan sudah mulai kalah pamor sama TikTok. Instagram awalnya sudah paling oke lah di sosial media, kemudian TikTok datang nih, udah kalah nih Instagram secara pamor. Kebetulan CEO-nya atau foundernya si Instagram ini dia bisa melihat peluang, kayaknya bisa membuat akun serupa kayak TikTok tapi versi Instagram gitu, namanya Reels. Awalnya saya juga bingung gimana sih cara buat Reels gitu loh. Ternyata sebenarnya sama konsepnya sama video, cuman karena memang Reels ini baru, dari pihak Instagram ini bagus banget nih Reels agar lebih banyak orang tahu gitu loh. Cara memaksimalkan jangkauan sebenarnya saya juga masih belajar, tapi saya cuma pengen share aja sedikit ilmu. Kalau misalnya ada salah, mohon maaf. Kalau ada yang pengen nambahin juga boleh. Pertama, kalau kita buat buat konten Reels, kita harus memposisikan diri. Kalau misalnya kita bisnismen, sekecil apapun bisnisnya, kita harus nge-brand bahwa kita adalah bisnismen gitu loh. Biar orang tuh tahu gitu apa yang kita jual. Dan walaupun kita nge-brand bahwa kita adalah bisnismen, kita adalah konten kreator yang bertujuan untuk bisnis, jangan lupa hampir mayoritas penonton Instagram rata-rata itu pemuda.
atau milenial lah kita bilang. Dan hampir semuanya tujuannya main sosial media adalah untuk have fun, untuk mencari hiburan. Nah, kalau kita ngejual produk, jangan sampai produk ini monoton. Kalau bisa ada sedikit hibur-hiburannya. Bukan bisnis sebagai akun personal. Ya mungkin di personal kita punya konten, tapi anggap akun reels yang kita brand di apa namanya di Instagram ini, Instagram perusahaan ini, Instagram bisnis ini kita jadikan sebagai, selain kita jualan produk, kita juga harus membuat hiburan gitu. Jadi orang yang datang ke akun tersebut bisa terhibur lah minimal. Walaupun nggak beli produknya, minimal bisa nge-share, bisa like, bisa follow, bisa seneng dengan akun-akun kita gitu loh. Kemudian kita harus menentukan niche marketnya siapa. Kita harus tahu dulu nih yang kita tuju itu siapa, perempuan kah, laki-laki kah, atau orang-orang tua kah, atau anak-anak. Itu tentang cewek, kita harus buat apa sih yang disukai cewek, kita harus riset dulu gitu loh. Caranya yang pertama, ketika konten, memaksimalkan apa yang ada di fitur Instagram. Salah satunya hashtag. Hashtag itu gratis, mau pakai boleh atau enggak juga enggak apa-apa, tapi mending pakai karena enggak ada ruginya juga gitu, toh gratis juga. Banyak juga hashtag, karena kan hashtag kan orang pakai semua nih. Ketika ada yang viral, hashtag kita ikut juga, kemungkinan kita akan viral juga, kemungkinan kita akan dilihat lebih banyak orang juga gitu loh. Caranya kita harus mengamati hashtag-hashtag yang lagi viral. Misal ada salah satu akun Reels, akun Instagram yang punya konten Reels, dia viewernya 2 juta. Nah, kita contek tuh hashtag-hashtagnya. Kita ambil hashtag-hashtagnya, kemudian kita taruh di hashtag kita, di hashtag yang nanti kita posting. Itu akan sedikit ngefek menurutku. Kemudian yang kedua adalah musik. Musik kan kalau kita buka Instagram, musik yang sering kita dengar itu adalah musik yang nanti kita pakai untuk Reels kita. Karena semakin orang sering dengar lagu itu, semakin orang ngeh bahwa itu memang lagi viral, walaupun memang belum viral. Kemudian di fitur Instagram kan banyak, ada juga efek, ada juga sendiri kata-kata, itu juga kita harus manfaatkan. Karena kalau konten video doang, nggak ada efeknya, nggak ada tulisannya, orang kadang-kadang bosen. Kadang-kadang orang tuh nggak menikmati konten-konten kita gitu loh. Terus selanjutnya, dari mana sih jangkauan Reels? Pertama tuh dari feed. Jadi ketika kita upload di Instagram, kita harus pastikan bahwa konten ini masuk di Reels dan masuk di feed Instagram. Jadi dua-duanya harus ada. Nanti viewernya tuh datangnya dari feed juga, dari Reels juga. Kalau dari feed, biasanya follower-follower kita nih yang udah ngikutin teman-teman kita atau follower-follower akun bisnis tersebut. Nah, kalau dari Reels biasanya orang-orang random, orang-orang yang tiba-tiba kita muncul di explore gitu. Gitu sih. Kemudian saya pernah dapat kasus, gimana kalau saya sudah upload Reels tapi kenapa viewernya beda-beda. Kalau like kan kita setara nih, misal satu foto kita like-nya 200, ada yang 250, ada yang 170, setidaknya jauh beda gitu. Sedangkan di Reels kadang ada yang viewernya ribuan, ada yang viewernya yang ratusan gitu. Nggak beda, pokoknya beda view. Sebenarnya itu tuh kita nggak bisa tahu bahwa Reels itu bisa meledak atau enggak. Cara satu-satunya adalah kita harus konsisten. Kalau sehari satu upload, ya sehari satu. Dan kita nggak bisa memprediksi bahwa itu akan meledak atau enggak.
ketika kita sudah sering buat, maka kita akan nemu pola nih. Oh, reels ini banyak yang nonton nih, reels ini banyak yang like nih, reels ini banyak yang share nih. Nah, kita copy ulang tapi dengan beda versi. View reel besar biasanya dari like. Jadi cara satu-satunya agar reels kita banyak yang nonton adalah gimana si reels ini orang suka, entah karena dia hiburan, entah karena dia bikin penasaran, entah karena headline atau covernya yang menarik, atau karena memang isinya yang edukatif juga bisa. Orang jadi semangat untuk nge-like atau nge-save. Kalau nge-save itu biasanya edukatif, terus bermanfaat, terus dia senang akan kontennya, orang akan nge-save. Kalau like itu biasanya orang suka, entah tampilannya, entah tampilannya menarik, good looking atau sebagainya. Terus share itu biasanya banyak kalau ada korelasinya dengan penonton. Ada relatable-nya, kayak orang ngerahal itu kemudian terwakili oleh satu konten, jadi share, dibagikan ke temennya, dibagikan ke orang banyak, di story gitu. Kemudian reels itu sama dengan algoritma feed, cuma dia memang baru, makanya lagi di-boost banget nih sama Instagram. Makanya momentum banget buat teman-teman yang baru belajar reels juga, buat aja, siapa tahu kalian malah lebih menemukan menemukan feel main reel daripada upload feed atau video. Berapa lama orang akan mantengin satu reels? Kan reels kan terbatas. Sementara ini update terbaru kalau nggak salah 60 detik, tapi efisiensinya sebenarnya 30 detik. Nah, orang agar mau nonton reels dari awal sampai akhir, itu tuh harus berbentuknya tuh si konten senyum. Dari awalnya menarik, tengah-tengah mungkin biasa aja, endingnya bikin penasaran, atau endingnya bikin ketawa, endingnya bikin takjub, atau bikinnya bikin orang tercengang gitulah. Nah, awal buat konten itu 1 sampai 3 detik itu menentukan orang akan nonton atau enggak. Ketika awalnya udah bosen, maka di skip. Tapi ketika awal mau nggak mau kita akan nonton. Ketika udah nonton, kadang-kadang orang notice bahwa ini aku bagus gitulah. Gitu. Sementara itu mungkin daripada saya cuman satu sisi, mungkin kalau ada pertanyaan boleh deh.